Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini sepantasnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, termasuk di antara nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Hadirnya kita di tempat ini adalah merupakan nikmat, karena tidak semua manusia bisa menghadirkan dirinya dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir atau menghadiri majlis-majlis ilmu, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang akan datang dengan penuh kesadaran untuk mengisi rohani mereka dengan ilmu, dengan siraman-siraman rohani, yaitu berupa ilmu din, ilmu agama. Karena sesungguhnya manusia pada zaman sekarang ini lebih cenderung untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya fisik. Apabila badan dia sakit, maka dia segera mencari obat atau mencari orang yang bisa mengobati penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi sedikit sekali manusia yang merasakan apabila rohaninya sakit, hatinya sakit. Sedikit sekali mereka yang sadar untuk kemudian mencari obatnya atau mendatangi orang yang bisa mengobatinya. Demikianlah keadaan zaman sekarang. Manusia dipacu untuk sesuatu yang sifatnya materi. Setiap hari bergelut dalam rangka memenuhi hal-hal yang sifatnya materi, sehingga kemudian tidak sedikit dari manusia yang melalaikan hal-hal yang sifatnya rohani. Kalau kita mau jujur melihat keadaan diri kita, kita ini terdiri dari dua unsur. Satu hal yang sifatnya fisik dan satu hal yang sifatnya non-fisik. Yang fisik sekian puluh persen mendapat perhatian kita. Sementara yang non-fisik, rohani kita,
spiritual kita atau hati kita sedikit sekali kita perhatikan. Hal ini pernah disinggung oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menulis sebuah risalah yang menyebutkan tentang hajatul ibadi ilal ilmi, kebutuhan hamba-hamba Allah terhadap ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna hajatul ibadi ilal ilmi daruriyatun. Kebutuhan hamba-hamba Allah terhadap ilmu itu sangat urgen, penting, sangat darurat sekali. Faqah hajatil jismi ila ghadai, melebihi kebutuhan fisiknya dia, melebihi kebutuhan tubuhnya dia terhadap makanan. Kenapa demikian? Li'annal jisma yahtaju ila ghadai fil yawmi marratan aw marratain. Karena sesungguhnya yang namanya tubuh manusia membutuhkan makanan itu paling 1 atau 2 kali. Atau kalau menurut tradisi budaya orang Indonesia, paling sehari 3 kali. Wahajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfas. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu itu seiring dengan banyaknya tarikan nafas. Atau dalam bahasa Al-Imam Ahmad rahimahullah, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Ilmu dibutuhkan oleh manusia di kulli waktu, di setiap waktu. Mari kita renungkan. Bangun tidur, seorang muslim apa yang harus dilakukan? Bangun tidur terus ingat uang? Bangun tidur terus ingat rumahnya? Tidak. Yang dituntutkan apa? Bangun tidur berdoa dulu. Doa sesuai yang dituntutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu bukan ilmu. Setelah berdoa bangkit dia menuju ke kamar kecil, ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi doa lagi. Doa itu ilmu bukan ilmu. Kaki mana yang harus dimasukkan atau dilangkahkan terlebih dahulu masuk ke kamar mandi? Kaki kanan. Ini sesuai tuntunan Nabi. Ilmu bukan ilmu. Begitu juga di dalam kamar mandi ada adabnya, ada tata tertibnya berdasarkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu bukan ilmu. Tidak lantas kemudian di dalam kamar mandi bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi. Ada adabnya. Keluar kamar mandi pun dituntut. Kaki mana terlebih dahulu yang harus dilangkahkan? Kaki kanan. Ini sesuai tuntunan Nabi. Ilmu bukan ilmu. Sampai akhirnya dia pakai baju. Sampai akhirnya dia sarapan. Baca apa dulu ketika sebelum sarapan? Setelah sarapan bagaimana? Adabnya, tuntunan, etikanya, cara makan yang baik yang dituntutkan oleh agama. Semuanya ilmu. Maka setiap tarikan nafas kita membutuhkan ilmu. Sampai kita bertemu dengan teman kita, memberi senyum, itu pun ilmu. Karena diajarkan oleh Nabi Sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi saya di tengah kehidupan zaman materialisme seperti sekarang, padahal kita membutuhkan sekali ilmu di dalam setiap harinya. Berapa ratus ilmu yang harus kita siapkan dalam rangka seluruh aktivitas kita itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Tetapi perhatian kepada ilmu masih rendah. Ini yang sangat memprihatinkan. Sehingga ada ungkapan orang Islam itu cuma tertulis di KTP-nya. Kenapa demikian? Karena dia mengaku orang Islam tetapi tidak mengetahui kalau ajaran-ajaran Islam harus dia pelajari, harus dia pahami, harus dia amalkan. Ketika kita mempelajari agama, untuk apa sebenarnya? Apakah Allah butuh ibadah kita? Tidak. Bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Kita yang memerlukan Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah tersebut hati kita menjadi tenang, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah tersebut kita menjadi orang-orang yang menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah tersebut kita dididik untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub di hadapan manusia lainnya. Untuk siapa ini? Untuk diri kita. Coba kita perhatikan, manakala kita, teman kita ujub, bangga, teman kita takabur, senangkah diri kita? Senangkah kita punya teman yang suka takabur, ujub, membangga-banggakan? Tentu kita tidak senang. Nah, kalau tidak senang, demikian juga halnya teman kita melihat kita. Kalau kita takabur, kita ujub, tentu teman kita tidak akan senang kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak takabur, tidak ujub, tidak sombong? Di antaranya adalah melalui bimbingan agama. Butuh ilmu supaya bagaimana caranya kita sebagai manusia tidak sombong, tidak takabur, dan itu semua diajarkan di dalam agama. Jadi belajar agama untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan diri kita. Untuk kebaikan diri kita. Bukan hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat nanti. Karena itulah agama membimbing al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara, sebelum seseorang berbuat. Fikirkan dulu manfaat, maslahat, madaratnya. Kalau saya bicara begini, apakah akan membawa manfaat? Kalau saya berbuat begini, apakah akan menimbulkan madarat? Dipikirkan di dalam agama. Maka seorang muslim ketika dibimbing dengan ilmu, dia akan menjadi sosok manusia yang disenangi, yang disegani. Dititipi uang oleh temannya, saya titip uang 3 juta. Maka titipan tersebut adalah amanah bagi seorang muslim, dijaga. Ketika teman kita minta uang lagi 3 juta itu diberikan, ini uangnya. Kira-kira bagaimana kalau uang itu kemudian ketika teman kita meminta uang tersebut lantas kita katakan, oh saya pakai dulu. Kecewa kan? Kecewa.
Kenapa sampai demikian? Karena dia tidak mengamalkan ilmu tentang masalah amanah. Tentang masalah amanah. Akibat dari itu semua, kemudian hubungan pertemanan pun menjadi tidak baik. Kalau sudah tidak baik, merugikan kan? Jelas merugikan. Siapa yang menyebabkan ini semua? Karena diantaranya adalah terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai dengan tuntunan agama untuk menjalankan amanah. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu amwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu melebihi mereka butuh kepada makanan dan minuman. Li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain. Karena sesungguhnya manusia butuh kepada makanan dan minuman itu dalam sehari sekali ataupun 2 kali. Banyak-banyaknya 3 kali, 4 kali lah kalau kebiasaan orang Filipina. Makan sehari 4 kali atau 5 kali. Itu paling banyak. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh setiap manusia di setiap waktu. Kita bertemu istri harus dengan ilmu tidak? Harus dengan ilmu. Kita bertemu anak-anak kita harus dengan ilmu tidak? Harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, anak kita dekat kita langsung ditempelin. Harus pakai ilmu. Apa ilmunya? Sikap rahmah, kasih sayang, lemah lembut kepada anak-anak. Ilmu. Nah, kalau tidak belajar agama, dari mana kita tahu? Inilah pentingnya ilmu agama. Kita belajar ilmu agama bukan semata-mata untuk urusan akhirat. Urusan dunia pun perlu ilmu agama. Kalau akhirat itu terlebih lagi perlu. Dan ingat, hidup kita ini tidak semata-mata di dunia. Hidup kita kelak yang abadi itu di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih kekal. Jangan sampai dunia tidak dapat, akhirat pun melarat. Rugi. Kalau dunia tidak dapat, akhirat bahagia, Masya Allah. Dunia dapat, akhirat dapat, Allahu Akbar, walhamdulillah. Dan itu yang kita inginkan. Seperti sekarang manusia cari uang, yang dipikirkan kan banyaknya. Mana ada orang berpikir cari uang selain banyak juga berkahnya? Kan yang dipikirkan banyaknya, masalah berkahnya tidak pernah terpikirkan. Makanya uang seberapapun banyaknya terasa kurang terus. Kurang terus uang. Padahal sudah banyak. Rumahnya sudah seperti istana, masih terus. Seperti orang minum air laut, makin banyak diminum makin haus. Tapi kalau orang yang mencari rezeki dengan diiringi mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat sedikit, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kalau sudah berkah, cukup walaupun sedikit mencukupi. Tapi ada orang diberi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekayaan yang banyak, tapi tidak berkah, uangnya habis terus. Tidak tahu habisnya kemana. Entah anaknya yang sakit, entah istrinya yang masuk rumah sakit, entah dia. Sampai mau buang air kecil saja harus ke Hongkong. Mau makan saja bingung dia. Dulu
Dulu waktu miskin selalu bertanya, besok makan apa? Setelah naik ekonominya, besok makan di mana? Naik lagi, besok makan siapa? Terus manusia semakin diberi dunia, terus dia semakin ganas. Ini kalau orang tidak dibimbing dengan ilmu agama, menjadi manusia-manusia yang rakus, tidak memikirkan anak yatim, tidak memikirkan orang miskin, tidak memikirkan teman kanan kiri. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang istrinya pun tidak dipikirkan, atau anaknya pun tidak dipikirkan. Allahul musta'an. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas dan sederhana ini bisa membimbing kita ke arah jalan yang lebih baik. Betapa kita memerlukan ilmu agama. Jangan kemudian kita berpikir nanti sajalah kalau sudah tua belajar agamanya. Iya, kalau umurnya nyampe tua. Lah kalau sampai melangkah ke masjid kepleset, jatuh, kepalanya kebentur, terus mati. Jangan dikira umur kematian tidak melihat umur seseorang. Bisa jadi yang tua lebih dulu, bisa jadi yang lebih muda atau bayi lebih dahulu. Maka siapkan oleh kita mulai sekarang untuk terus rajin menuntut ilmu agama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.